Baik. Saudara yang berapa yang nggak hadir minggu lalu? Ada beberapa ya. Saya akan melanjutkan seri kedua dari khotbah minggu lalu. Jadi saya recap sebentar ya, 5 menit supaya saudara juga bisa diingatkan, tapi yang nggak hadir juga bisa nyambung gitu dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi kalau saudara perhatikan dengan suasana terakhir ini banyak yang menghubung-hubungkan dengan akhir zaman, saudara ya, akhir zaman. Tapi akhir zaman itu Alkitab mencatat ada lebih dari satu ciri, minimal ada 4, bisa 5, mungkin lebih. Yang pertama, ciri-ciri di alam semesta, bulan, bintang akan ada perubahan. Lalu ada bencana alam, ada perang. Lalu Israel, apa yang terjadi di Israel juga tanda-tanda akhir zaman, di mana semua hal itu yang tadi saya sebut itu di luar kontrol kita semua. Tapi ada akhir zaman yang ada hubungannya dengan kita. Misalnya kalau Injil itu disampaikan sampai akhir zaman itu part of lah, meskipun kita enggak ini. Tapi ada satu yang minggu lalu saya mulai, itu sangat-sangat relevan buat kita, langsung relevan kepada kita, dan saya mau encourage untuk saudara perhatikan baik-baik. Karena nats yang saya ambil di sini diambil dari 1 Petrus 4, ini ciri yang selanjutnya dari akhir zaman yang langsung berhubungan kepada kita. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, ini langsung relevan dengan kita, saudara. Karena kita semua adalah termasuk di dalam rumah Allah. Dan mau atau nggak mau, penghakiman itu terjadi kepada kita. Karena itu saya mulai minggu lalu, tema khotbahnya proses penampian. Nah, sebagai murid Kristus, saya suka mulai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, khususnya terhadap murid-muridnya. Ada satu muridnya yang terkemuka, yaitu namanya Simon Petrus. Jadi kalau Yesus berkata ke Simon Petrus, itu juga sangat-sangat relevan untuk kita. Dan dia berkata begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, saya mulai dengan minggu lalu, proses pertama penampian itu. Penampian seperti gandum. Karena kita semua adalah gandum-gandumnya Allah. Dan gandum itu ketika dituai, tidak layak langsung masuk ke lumbungnya Allah. Akan masuk dalam proses namanya proses penampian. Proses penampian yang pertama adalah yang saya sebut sebagai proses melalui penderitaan. Karena gandum yang baru dituai itu enggak langsung, tapi akan diserak lalu diinjak-injak oleh binatang. Dan mungkin ditarik pedati untuk menggilas gandum itu. Tujuannya apa? Supaya, ini terjemahan lain ya, Simon, Simon, listen, dengar. Satan sudah mendapatkan izin untuk menguji kalian semua, untuk memisahkan yang baik dari yang buruk, seperti seorang petani memisahkan gandum dari sekamnya. Nah, proses yang pertama yang kita akan lalui sebagai gandum-gandumnya Allah adalah proses penderitaan, saudara. Untuk memisahkan dari gandum yang asli dengan sekam-sekamnya. Nah, saya akan mengajak saudara untuk refresh lagi, recap lagi apa yang kita udah dengar dari minggu lalu ya. Minggu lalu saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai ke 2. Saya bacakan sambil saudara mengingat-ingat poin-poinnya ya. Saya udah nggak sebut lagi poinnya. Saudara lihat ayat ini, saudara bisa langsung klik poin-poinnya. Nanti kita lihat ya.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudara masih ingat poin yang pertama tentang penderitaan yang harus kita terima? Karena penampian itu, saya katakan lagi, Tuhan Yesus tidak melarang adanya penampian. Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal, tidak pernah melarang iblis untuk umatnya ditampi. Tapi yang Dia lakukan adalah mendoakan supaya kita jangan gugur. Nah, terhadap penderitaan, sikap kita yang pertama, kalau saudara masih ingat dari nas itu adalah, lihat yang kuning, saudara langsung ingat, yaitu kita harus terima dengan besar hati. Kenapa? Karena memang diwajibkan. Saudara suka atau nggak suka, senang nggak senang, tampian penderitaan akan terjadi padamu. Dan datangnya bisa sekonyong-konyong, bisa terduga, bisa tak terduga, bisa kapan aja. Datangnya bisa dari pasangan kita, datangnya dari pihak keluarga, datangnya dari keluarga Allah, tiba-tiba sekonyong-konyong saudara disemprot, saudara dihina, saudara di sebagainya macam, itu tidak terkontrol. Tapi nomor satu, terimalah dengan besar hati, karena wajib. Kedua, terhadap penderitaan, respon kita adalah make sure lingkungan yang akan membangun saudara. Karena itu jangan jauhi ibadah, masuk persekutuan, life group sebesar mungkin, karena saudara, saya beritahu, you will get discouraged. Apalagi waktu menderita. You will get kecewa, patah hati, sedih, apalagi dihina dan sebagainya. You need people untuk encourage saudara, saling mendoakan, saling dukung, ya. Yang ketiga, nah ini gampang, langsung jelas saudara ya. Tanggalkan beban yang negatif, yang positif. Nah, hari ini kita akan lebih banyak yang positif, yang negatif minggu lalu, yang penyakit hati singkirkan semua, iri hati, tinggi hati, semua sakit hati dan sebagainya, itu tanggalkan. Nah, yang positif ini nanti yang kita akan bahas ya. Yang keempat, sikap kita adalah menghadapi ini semua, make sure mata kita tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ya, Yesus pun ayatnya berkata, Dia disempurnakan melalui penderitaannya. Jadi ingat, kita yang menyerupai Yesus, jangan pikir kita lebih hebat dari Yesus. Lolos dari penderitaan langsung gitu ya, lulus. Mau ngomong-ngomong soal langsung bypass ini, saya jadi teringat lagi. Karena yang kelima dulu ya, yang kelima, saudara masih ingat? Don't give up. Ya, don't give up. Kenapa? Karena tujuannya itu, semua penderitaan itu membuat supaya kita ini tekun. Ayat yang pertama di Ibrani itu berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Kata aslinya tekun di situ adalah hupomone ya. Hupomone itu artinya ada lawannya hyper. Ada kan hyperthyroid, ada hupo itu under. Muna itu artinya tekanan. Jadi memang kita ini dilatih sebagai murid-muridnya Yesus supaya tahan tekanan. Nah, ini terjemahannya supaya tekun. Nah, tekun itu adalah karakternya
Yesus. Dalam 2 ayat ini disebutkan 2 nih, tekun. Di Ibrani 10 minggu lalu saya tekankan bahwa kita memerlukan ketekunan. Ketekunan itu satu karakter ilahi yang saudara harus miliki untuk menjalani proses pemuridan ini, proses hidup ini sampai nanti. Saya mau jelaskan lagi sekali lagi bahwa goalnya kekristenan kita ini bukannya surga nih saudara. Kalau saudara ingat khotbahnya Pak Elia ya, surga itu bukan goalnya kita, bukan. Karena bukan sesuatu yang dicuri dari kita, bukan. Karena waktu Adam dan Hawa diciptakan mula-mula, manusia yang diciptakan mula-mula, itu goalnya adalah marilah kita menciptakan mereka menurut rupa dan gambarnya kita. Memiliki kualitasnya Allah, memiliki karakternya Allah. Beranak cuculah dan kuasailah bumi. Itu mandatnya, itu visi utamanya. Goalnya itu. Jadi kuasailah bumi dengan karakter dan kualitasnya Tuhan. Kalau engkau menjadi suami, jadilah suami dengan karakternya Tuhan. Istri dengan karakternya Tuhan. Nah, sekarang ini banyak suami, istri, orang tua, pemerintah yang berkuasa tanpa karakternya Tuhan. Jadilah diktator, jadilah korupsi dan sebagainya. Nah, harus dikembalikan lagi kepada visi mula-mula ini. Visi mula-mula ini adalah supaya kita berkuasa. Waktu dosa masuk, ini kita udah manusia udah nggak bisa lagi berkuasa dengan karakternya Tuhan, dengan rupa dan gambarnya Tuhan. Yesus menyelamatkan kita supaya apa? Bukan cuma masuk langsung bypass masuk surga, saudara. Karena bukan aslinya begitu. Waktu jatuh di dalam dosa itu, yang hilang itu bukan surganya. Karena surga memang nggak pernah dikasih dari semula. Taman Eden itu di bumi, bukan di surga. Jadi surga memangnya nggak pernah dikasih. Ingat kan ilustrasinya, kalau sesuatu yang nggak pernah dikasih lalu kita declare hilang, itu kan aneh saudara. Ron, tolong cekin mobil saya, Mercy saya masih ada nggak? Wah hilang, kapan beli Mercy-nya? Nggak pernah. Ngaku hilang dari mana? Nggak pernah dikasih. Yang hilang apanya di Taman Eden? Kemuliaan Allah, karakter Allahnya. Itu yang harus dikembalikan. Itu goal utamanya kita. Nah, waktu kita dikembalikan lagi karakter itunya, surga itu mah by produknya. Nggak usah pusing. Kalau kita di situ udah dijamin di sana. Saya beri contoh. Goalnya seorang pria, seorang wanita, apa? Goalnya kawin pak. Kawin mah gampang. Kawin aja, kapan saja, siapa saja, di mana saja gitu ya ini ya. Tapi goalnya adalah mendewasakan pribadi itu. Waktu pribadi itu menjadi dewasa, pria yang menjadi dewasa, baik, nggak selfish, selalu membantu dan menolong, itu akan attract dengan sendirinya. Dan dia by produknya akan menikah. Di sini kalau ada yang punya wanita berani memberikan anaknya kepada pria yang selfish, immature, nggak ada. Tapi kalau lihat ada itu pasti otomatis langsung saudara. Itu adalah ilustrasi yang saya berikan dalam proses perjalanan kekristenan kita. Jadi goalnya adalah kesempurnaan, maturity, atau dalam bahasa Alkitab itu kalau saudara lihat sempurna itu artinya didewasakan, disempurnakan. Jadi ini goalnya. Goalnya adalah supaya kita semakin didewasakan. Nanti ujungnya surga atau Yerusalem baru itu by produknya otomatis di situ. Tapi ininya yang jadi goalnya jangan sampai lepas. Karena goalnya dilepaskan, emangnya gue pikirin suruh sempurna, emangnya gue pikirin taat kepada Tuhan, emangnya gue pikirin tuntunan Tuhan. Yang penting masuk surga. Bukan begitu, salah. Goalnya ini prosesnya, bukan destinasinya. Goalnya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kembali kepada aslinya. Diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Nah, waktu Yesus turun, diperjelas lagi, disederhanakan lagi. Ikut aku aja deh, serupa dengan aku, udah pasti balik on track nih. Udah pasti balik.
nanti kamu akan nyampe dengan sendirinya di sana. Itu adalah goalnya. Karena itu salah satu dari goal karakternya Yesus di dalam ini adalah tekun. Orang-orang yang tekun. Saudara, Tuhan gak akan tanya berapa akalnya kita, rumahnya kita, betapa suksesnya kita. Itu semua jadi goalnya kita. Goalnya kita diberkati Tuhan, sukses, kaya, sehat, segala macam. Itu gak bakalan ditanya, saudara. Berapa umurmu ya di bumi ya? Sehat-sehat ya? Wah, banyak duitnya ya? Waduh, account numbernya seperti mobile phone numbernya kamu ya? Wah, bukan itu yang ditanya. Tapi karakternya, ini goalnya nih. Goalnya itu yang menjadi proses itu. Dan tekun itu nggak bisa simsalabim, zap gitu saudara. Nggak bisa. Harus melalui proses. Khususnya penderitaanlah yang membuat karakter ini terbentuk. Dan ini yang menjadi tujuan kita. Itu sebabnya yang kelima itu don't give up. Karena kalau give up, karakter ini nggak terjadi. Kalau karakternya ini nggak terjadi, artinya nggak tercapai goalnya Tuhan, penampian itu. Nah, selain ditampi dengan cara yang tadi, kalau saudara lihat Pak Petani tadi di sebelah itu, dia bawa apa tuh saudara? Dia bawa garpu ya. Dia bawa garpu, bukan sendok nih, apalagi sendok bebek. Garpu. Jadi buat apa nih? Namanya winnowing fork. Winnowing fork ini setelah diinjak-injak, ini udah terpisah nih. Terpisah antara gandum dan kulitnya dan sekamnya. Itu pakai garpu, winnowing fork ini. Gandum ini akan disedok lalu diangkat ke atas. Diangkat ke atas, apa yang terjadi? Angin akan berhembus. Dan angin itu akan membedakan yang mana yang ringan, yang mana yang berbobot. Yang berbobot akan jatuh balik. Yang ringan akan terbang. Yang berbobot saudara tahu apa? Gandum asli. Yang ringan terbang namanya sekamnya. Ini adalah tampian yang kedua. Dan tampian ini saya sebut sebagai tampian melalui proses kemuliaan. Enggak ada penderitaan. Yang ada diangkat. Yang ada disanjung-sanjung. Yang ada kemuliaan. Yang ada berkat Tuhan. Yang ada kesehatan. Yang ada banyak berkat-berkatnya. Tapi mematikan. Mematikan. Yesaya 41 berkata, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Saya akan kasih satu video klip 4 menit, dan saudara akan mengerti kemana saya akan berbicara ya. Dalam bahasa Inggris, tapi ada tim media yang berbaik hati menyediakan title-nya supaya bisa kelihatan dan saudara bisa lebih mengerti. Baik. Let me finish with this story. We go Tolong to China suaranya. from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these
small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Nah, saudara bisa mengerti, kira-kira tahu apa yang saya akan sampaikan ya. Jadi, kita semua adalah gandum yang akan ditampi, sedang ditampi, dan akan terus ditampi. Dan ada 2 jenis tampian, penderitaan dan kemuliaan. Saya mau beritahu, 10 orang ditampi dengan penderitaan. Saya temukan during my ministry 9 orang akan lulus tampiannya. Orang akan banyak lebih lulus ditampi melalui penderitaan. Tapi waktu ditampi dengan kemuliaan, saya nggak seperas hanya 1 yang akan lulus, saudara. Kenapa? Karena dalam ujian penderitaan, orang akan lari kepada Tuhan. Tapi waktu kemuliaan, orang akan lari dari Tuhan. Lu kan tahu, saudara. Tahu larinya dari Tuhan, bukan kepada Tuhan. Itu sebabnya tampian yang kedua saya sebutkan, tampian yang tanpa penderitaan, tapi mematikan, saudara. Dan kita mesti tahu, karena itu saya mau mengajak saudara untuk melihat pelajaran dari seorang raja. Banyak raja yang dicatat dalam Alkitab, yang banyak lulus dalam penderitaan, tapi sering gagal dalam kemuliaan. Nah, tapi raja yang saya mau ambil adalah raja yang kita belajar dari kesalahannya, tapi juga belajar dari positifnya, apa yang dia lakukan, yaitu Raja Nebukadnezar. Ada yang belum pernah dengar
namanya Nebukadnezar. Ini bukan penjual pizza di Bondai, tapi dia seorang raja. Waktu saya baca ini saudara, itu seperti diingatkan kembali. Kita udah pernah baca sering lah, Daniel ya ada. Tapi waktu baca itu kayaknya seperti baca Koping Ho, diikutin lagi gitu saudara. Lebih seru dari drakor saudara. Karena drakor itu hanya hayalan. Kalau ini sungguhan benar terjadi dan ada hubungannya dengan kita di masa depan, dan pelajaran-pelajarannya itu sungguh-sungguh berharga. Nah, ada satu kisah short ya tentang Nebukadnezar yang diceritakan oleh Daniel kepada anaknya Nebukadnezar. Dia bilang begini, "Ya Tuanku Raja," ini maksudnya kepada anaknya ya, "Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentar terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu." Jadi ini raja yang very super power. Nggak ada raja di dunia yang hidup seperti dia pada hari ini. Karena ini seluruh dunia dan semua bangsa takut akan dia. Dia bilang mati, mati. Dia hidup, hidup. Itu very very powerful, ditakuti. Nah, kita akan belajar, saya akan catat di sini ya, saya singkat saja. Ada 2 kesalahan dari Raja Nebukadnezar yang kita bisa pelajari, khususnya menghadapi tampian kemuliaan. Kita udah lihat ya, dia sangat dimuliakan nih. Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah Raja Nebukadnezar tidak waspada. Atau menurut katanya Tuhan Yesus yang suka catat di Injil, di Lukas, tidak berjaga-jaga. Tidak berjaga-jaga dalam hal apa? Saya catat ada beberapa hal. Dia tidak waspada ketika dia berada di zona nyaman, atau lebih populer disebut comfort zone. Comfort zone. Comfort zone itu terjadinya pada waktu ditampi kemuliaan. Bukan pada penderitaan, pada waktu kemuliaan. Saudara ingatkan cerita monyet ya? Waktu ditiup angin, ditiup angin keras, nggak bergeming, dia peluk tiang tuh pohon tuh sekuat-kuatnya. Dan monyet itu nggak jatuh. Tapi waktu angin itu dirubah jadi sepoi-sepoi, monyet jadi ngantuk, lalu jatuh. Nah, demikianlah. Zona nyaman atau comfort zone itu very very tricky. Yesus berkata, berjaga-jagalah karena pencuri akan datang katanya. Tapi kalau orang berjaga-jaga, dia nggak takut dengan mencuri karena selalu berjaga-jaga. Dan pencuri itu datangnya justru pada waktu kita comfort, waktu kita lengah. Itu sebabnya waktu saat kita comfort zone hidup ini, sehat, uang banyak, segala, that's a comfort zone yang kita mesti waspada. Karena lebih mudah mana? Ngajak orang berdoa di waktu susah atau waktu comfort zone? Waktu comfort zone. Waktu lebih mudah yang waktu susah, betul. Tapi ada juga orang yang, saya Pak, mau susah mau senang, saya nggak suka doa, katanya gitu. Hebat juga nih. Tapi waktu dia di rumah sakit, nggak ada yang nengokin, nggak ada yang doain, sedih juga ya, sedih juga. Ya, zona nyaman karena Nebukadnezar berkata begini, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku
dengan tenang dan hidup dengan senang dalam townhouse-ku, dalam dupleksku, dalam rumahku, dan sebagainya. Hati-hati saudara. When we are di dalam zona itu, jaga, waspada. Kenapa? Karena yang tadi Yesus sudah ngomong, iblis akan menampi kamu. Iblis sudah menempatkan izin untuk menampi kamu. Dan percayalah, iblis itu tidak bodoh. Dia tidak meniupkan angin yang keras kepada monyet yang berpegangan. Ini lagi penderitaan nih. Tapi dia tunggu justru pada waktu nyaman, pada waktu kita sedang comfort. Nah yang kedua, 1B. Waspada, berjaga-jaga. Terhadap apa? Terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Tuhan memberikan banyak peringatan, 1001 macam dia berikan caranya kepada kita. Ini kepada Nebukadnezar khususnya ya. Dia memberikan banyak hal. Ini kalau saya kategorikan ya, dia bisa bicara kepada kita melalui fiction. Bisa melalui konflik-konflik. Hal-hal yang membuat kita ego kita seperti Nebukadnezar. Nggak senang nih waktu Sadrak, Mesak dan Abednego tidak taat kepada dia dan sebagainya. Hubungan kita khususnya dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalau udah mulai kendor, semakin kalau waktu penderita kan dekat nih. Yang ini udah mulai jauh nih. Nah, itu hati-hati. Saya pernah khotbah di sini, ingat nggak? Ada 3 pertanyaan yang membantu kita untuk posisi kita di mana nih? Ingat nggak? Where are you? Who told you and what you've been eating? Pertanyaan itu saudara harus tanyakan at least setahun sekali. Apalagi 5 tahun, definitely you have to ask it. Where am I? Where are you? Am I here closer? Or am I udah ini? Dan most likely kita yang ada di comfort zone itu lebih distance daripada yang ada di penderitaan. Berbahagialah saudara yang sedang ditampi dalam penderitaan, karena biasanya lebih dekat dengan Tuhan saudara. Tapi berhati-hati untuk kita yang lagi ada di dalam comfort zone. Haus dan laparnya kita adalah waspada. Kita kadang-kadang aware juga enggak tentang tanda-tanda ini. Kita harus belajar aware tentang tanda-tanda ini saudara. Dimana kalau udah ada conviction, udah ada haus dan laparnya udah berbeda seperti yang Wigan tanya ya. Wigan yang sebutkan bahwa kalau orang itu semakin haus dan laparnya kepada Tuhan, semakin kecil kepada berkat-berkatnya Tuhan. Tapi kalau haus dan laparnya kepada berkat Tuhan, semakin kecil haus laparnya kepada pengenalan akan Tuhan. Perhatikan teguran dan nasihat. Ada yang enak, ada yang sopan. Nebukadnezar ini teguran nasihatnya sopan-sopan semua nih. Sadrak, Mesak dan Abednego, maaf Tuhan, maaf, permisi punten Tuhan ya, kalau saya nggak nyembah Tuhan, maaf karena memang kami nggak nyembah, kami menyembah kepada Allah kami. Marahnya minta ampun. Padahal udah halus ngomongnya. Nanti Daniel juga kita akan lihat ya. Nah, conviction. Raja Nebukadnezar convictionnya melalui mimpi. Saudara ingat ya? Melalui mimpi. Bagi saudara, bagi kita mungkin beda-beda. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah, mungkin apa aja. Tapi sensitif, alert, aware. Ini adalah warning sign nih. Apalagi kalau kita ada di zona nyaman tadi. Nah, kita akan lihat mimpinya Nebukadnezar ini. Saya katakan convict karena ayatnya berkata begini. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah. Ini udah satu tanda nih saudara. Membuat gelisah. Kita pun bisa sama, ada sesuatu convict gitu. Yang membuat kita kayak tahu gitu. Ini kayaknya Tuhan lagi berpesan apa nih kepada kita. Kita mesti alert. Kok rasanya
nggak enak ya. Hubungan kita kok kayaknya nggak enak. Bagaimana? Ada sesuatu yang menggelitik. Dan itu bukan satu-satunya mimpi yang Nebukadnezar terima loh. Ada yang ingat mimpi yang lain? Bukan, yang jari itu anaknya, ininya. Patung ini yang pertama nih. Itu makanya saya bilang baca kitab Daniel, seru loh. Lebih seru dari Kopingho, saudara. Cuman 12 pasal. Yang kedua ini dia bermimpi tentang pohon. Pohonnya besar, membekati banyak makhluk. Tapi ditebang terus. Jebret. Dan ayatnya berkata, lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Ini mimpi itu yang tadi ya, pohon itu ya. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Dua-duanya dia nggak tahu apa artinya. Dia harus panggil Daniel. Yang pertama patung, saudara udah tahu ya itu. Itu melambangkan kesombongannya dia. Karena nggak lama setelah mimpi yang patung itu, yang Daniel itu, dia mendirikan apa, saudara? Patung emas, ingat nggak? Makanya cerita Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Padahal udah dikasih peringatan nih, jangan sombong nih. Terjadi, dia lakukan gini. Sama ini yang kedua nih. Ini yang kedua pohon besar dan menggelisahkan. Lalu Daniel dipanggil. Daniel, apa artinya? Dan Daniel datang memberikan arti sekaligus nasihat dan teguran. Tadi kan ada kan teguran ya? Teguran. Kita nggak suka teguran, tapi itu adalah salah satu caranya Tuhan untuk memeringati kita bahwa kita ini sedang ditampi, khususnya di dalam stage kemuliaan. Ini nasihatnya Daniel, tegurannya Daniel. Dia bilang begini, jadi ya Raja, setelah dijelaskan arti mimpinya itu, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Jadi minimal ada dua hal. Teguran dalam bentuk nasihatnya Daniel kepada raja yang sedang ada dalam kemuliaan. Siap-siap ditampi, dia nggak sadar, nggak waspada nih, tapi udah dikasih teguran nih. Hati-hati raja, bertobat dari dosa dan berbelas kasihan. Ini apa nih? Tadi patung yang pertama udah ya, udah jelas. Jadi ada dosa, kesombongan khususnya untuk raja ini. Dan yang kedua, tadi kan dia bilang belas kasihan. Ini ngomongin apa? Raja ini a selfish human being. Selfish. Jadi dua hal ini yang Daniel ini katakan. Jangan sombong dan jangan selfish. Dua hal ini sebetulnya sangat-sangat berkaitan. Sangat-sangat berkaitan, sombong dan selfish ini. Nah, dengan saya dapat simptom ini yang saya tadinya nggak tahu, penyakit turunan Kennedy. Saya lumayan dapat berkat dalam arti jadi bisa bahan khotbah gitu, saudara. Penyakit turunan ini karena DNA kan, kromosom ya, diturunkan gitu. Jadi menunjukkan simptom-simptom otot yang lemah dan sebagainya. Tapi saya seperti disadarkan gitu, bahwa sadar atau nggak sadar, kita semua ada penyakit turunan. DNA yang udah rusak nih. Dan salah satunya kromosom yang rusak itu adalah kromosom sombong sama selfish. Itu nggak usah diajarin itu. Itu tinggal tunggu manifestasinya aja. Nah, saya pernah baca ya di artikel begini. Ada orang yang meninggal karena hepatitis. Padahal dia udah hepatitisnya udah lama, udah sembuh katanya. Lalu dokternya bilang begini katanya. Virus itu nggak bisa hilang katanya. Dia diam di situ katanya. Dia cuma tinggal tunggu aja. Waktu antibodi kita lemah atau gimana, dia muncul katanya. Sama juga dengan sel, ada yang bilang, saya pernah baca artikel ya. Jadi kita ini ada sel kanker semuanya katanya.
Cuman karena antibodi kita kuat aja, jadi sel itu tidak bisa menguasai kita. Nah, sel kanker sombong dan virus selfish itu ada semua pada kita. Itu turunannya kita. Tergantung bagaimana darah Yesus kita hidupkan antibodi kita ini. Kalau kita tidak jaga, kita nggak alert dengan tampian ini muncul nih. Waktu berkat kemuliaan Tuhan, sehat, uang banyak segala macam, virus ini muncul. Waduh, udah seperti bensin dengan petrol tuh ketemu tuh, jebret. Kayak Nebukadnezar jadinya. Hati-hati. Nah tadi saya katakan bahwa kedua hal ini adalah mirip ya, satu sangat berkaitan sekali. Karena kalau sombong itu selfish. Selfish sering manifestasinya jadi sombong. Karena definisinya selfish itu adalah, atau humility ya, menurut C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kurang sebagus Inggris ya, tapi begini kira-kira. Kerendahan hati itu bukan minder, bukan menganggap diri kita ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa melayani, nggak bisa apa, nggak segala macam, bukan, nggak mampu dan sebagainya. Tapi lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itu humble. Jadi sama sombong ini sama selfish kan sangat berkaitan sekali ya. Saya berikan satu aplikasi sederhana. Saudara mau ngecek bagaimana gitu. Saudara kalau diundang ke persekutuan, ibadah dan sebagainya, kalau dalam pikiran kita, ini saya bantu supaya jangan kita kena virus ini, supaya jangan bertumbuh dalam ini kita ya, jangan kita biarkan dia makmur dalam hidup kita, kanker ini sama virus ini. Kalau kita masuk dalam persekutuan, apapun, ibadah, segala macam, kalau kita pikirnya, waduh, apa yang orang pikir buat kita ya? Gimana? Aduh, apa yang orang akan pikirkan? Bagaimana nih handbag saya? Bagaimana dengan ini? That's virus. Tapi kalau seandainya kita masuk, kita punya paradigmanya, punya attitude-nya adalah, apa yang saya bisa bantu ya? Siapa yang bisa saya berkati? Apa yang saya bisa tolong? Saya bisa melayani apa? That's humble. Karena humility adalah selalu memikirkan orang lain daripada memikirkan kita sendiri. So that's resepi ya saudara. Fight. Jangan biarkan virus dan sel itu menguasai tubuh kita. Tapi antibodi kasih Kristus itu mesti lebih kuat. Jangan sampai kita ini terkalahkan dengan itu. Jadi sombong dan selfish, saudara perhatikan bagaimana tanda-tandanya. Kalau seandainya itu mulai terbit, manifestasi itu cepat-cepat langsung. Wah, ditampi. Jangan sampai dikuasai. Yang kedua, tadi yang pertama ya, waspada, berjaga-jaga. Waktu kita comfort zone, apalagi sehat, uang banyak, nggak ada utang dan sebagainya. Dan tadi itu warning sign-nya, perhatikan. Yang kedua, kesalahan dari Nebukadnezar adalah menunda-nunda. Saudara tadi Daniel memberikan teguran kan ya? Mana nih tegurannya Daniel nih? Nih ayat 27. 4 ayat 27 ya. Nah ini lanjut ayat 28 nih, ayat 28. Ayat 28. Mana ayat 28? Nah ini ayat 28. Ini langsung nih. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, maksudnya mimpinya semuanya ya. Ayat 29 ya perhatiin. Gak lama kan? Ya, langsung nih. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, di Babel, berkatalah Raja, bukankah Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan.
Lihat nih akunku, ini lihat rumahku, ini lihat hartaku, lihat Instagramku, lihat apa yang aku achieve semua, lihat nih. Bukankah semuanya kebesaranku, olehku, dariku, dan untuk kemuliaanku. Padahal ayatnya ngomong semuanya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini enggak jaga kanker, enggak jaga virus. Baru diperingatin, dinasehatin ayat 27. Ayat 29-nya lewat 12 bulan menunda-nunda, udah dinasehatin enggak dikerjain. Bertobat aja, berbelas kasihanlah, dan jangan sombong, jangan selfish. Nah, Daniel 4:31 ayat selanjutnya. Ini raja tadi ngomong ya, sombongnya minta ampun nih. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu, dan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atas sampai 7 masa berlalu. Sehingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 43. Pada saat itu juga terlaksana perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Ini yang terjadi. Jadi kuasanya bukan hanya kuasanya, bukan punya hartanya, tapi juga hilang. Apa tuh namanya? Insanity itu. Akal budinya, iya, kesadarannya hilang. Ini yang menurut saya paling parah. Karena kalau kesadarannya udah hilang, itu sulit banget, saudara. Dinasehati, ditegur, dikasih warning, dikasih apa, susah sekali. Ini masih mending hartanya diambil, kuasanya diambil. Dalam hidup ini kita berapa banyak lihat hartanya tetap ditinggalkan, masih kuasa, tapi insanity-nya yang diambil. Artinya mau ditegur bagaimana, dinasihat bagaimana, nggak bisa. Itu lebih parah, saudara. Lebih parah ininya. Jangan sampai kita terjebak dengan siasat ini. Waktu kita ditampi, make sure. Saya sebagai gembala di sini, I don't want you. Jangan sampai jatuh ketika tampian ini menimpa kita semua. Karena suka atau nggak suka, tampian ini akan kita alami semua. Dan supaya kita jangan sampai. Nah, saya akan berikan satu contoh sebelum kita teruskan apa yang baik yang dilakukan oleh Nebukadnezar, tapi oleh anaknya. Anaknya itu Belshazzar. Daniel 5 ayat 25. Saudara ingat ceritanya ketika tangan yang tadi Pak Surya ngomong itu ya. Cerita tentang tangan itu ya. Tangan itu muncul pada saat mereka sedang pesta, pora gitu ya, mabuk-mabukan. Tangan itu muncul, cuman tangan doang, tangan malaikat. Lalu menulis di tembok istana, mene tekel uversin katanya. Nggak ada yang bisa, semua takut, gemetar semuanya. Panggil Daniel. Singkat cerita Daniel datang. Oh, begini Tuhan katanya. Nah tadi yang saya sebutkan di atas tadi, dia cerita tentang papahnya. Papamu dulu begini-begini. Ini ayat yang hitam di bawah tuh. Katanya. Tapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya. Bukan karena nggak tahu. Anaknya ini tahu apa yang terjadi dengan papanya nih. Papanya bertobat belakangannya. Tapi anaknya ini enggak. Sombong terus. Lalu apa yang terjadi?
Daniel menafsirkan apa yang ditulis gitu ya. Dia bilang begini, maka inilah tulisan yang tertulis di tembok itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudara ingat tadi? Angkat yang berbobot turun masuk ke lumbungnya Tuhan. Yang ringan wes gone. Nah, jangan sampai hidup kita tidak berbobot di hadapan Tuhan. Saudara, saya ajak saudara buka di Daniel 5, nggak ada di sini ya. Tapi saudara buka di digital saudara. Saya sengaja tidak banyak ilustrasi, saya membiarkan firman Tuhan yang berbicara sendiri kepada saudara. Aplikasi yang saudara bisa tangkap sendiri. Seperti tadi saya katakan, seperti baca Koping Ho. Koping Ho itu kalau lihat di film sama di buku silat lebih seru di buku silat. Kenapa? Karena di buku silat kita bisa imajinasi sendiri. Kalau di sana kan terbatas gitu saudara di layar ini. Nah ini supaya ayat ini bisa berbicara sendiri kepada saudara. Nanti saudara bisa aplikasi masing-masing, beda-beda. Nah apa yang dilakukan oleh Belsyazar sebelum kejadian ini? Karena begitu saudara lihat ini, baca aja nanti kalau males lah, Daniel ada 12 pasal, baca aja nih. Pasal 5 aja saudara. Sampai ayat 30 gak banyak nih. Lihat kesalahan dia. Di ayat yang terakhir 30 atau 31, maka tewaslah Belsyazar pada malam itu juga, terbunuh saudara. Nah, saya mau ajak saudara lihat, lalu saudara berdoa minta Roh Kudus, saudara sendiri yang akan aplikasikan kesalahan dari Belsyazar ini. Ayat yang ke 3 dan 4 aja ya, 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kemudian nah, ini adalah background waktu tangan itu ditulis ya. Nah, saudara sendiri yang aplikasikan. Ini kan barang-barang kudus ya. Lalu diambil, dipakai untuk pesta pora, untuk selfish dan kesombongannya si Belsyazar ini. Dalam hidup kita ini kan Alkitab memberikan kepada kita apa yang dikuduskan untuk kita ya. Hari yang dikuduskan, ada income mungkin yang dikuduskan, ada perjamuan kudus, ada baca aja ini. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesalahan yang Belsyazar ini lakukan. Hal-hal yang udah dikuduskan, kita pakai untuk our selfish ambition, untuk bersenang-senang, untuk bersombong-sombong, untuk beria-ria. Karena saudara nggak tahu kapan saudara ditampi oleh iblis. Ketika ditampi dan didapati ringan, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. So that's pelajaran yang tidak baik dari anaknya Belsyazar yang perlu kita ingat-ingat. Tapi ada yang final ini adalah 2 hal yang Raja Nebukadnezar lakukan baik. Kita perlu teladani dari pelajaran dari Belsyazar ini. Saya ambil dari Daniel 4 ayatnya yang ke-34, mulai ayat ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan itu, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Dalam bahasa Inggrisnya ada hal-hal yang baik ya, yang gak ada di Indonesia. I raise my eyes towards heaven, itu yang pertama. Pelajaran yang baik. Lalu yang putih-putih di garis bawah itu ya, I bless the Most High God. I praised
honored, and glorified. Jadi hal yang pertama, saya nggak sebutkan poinnya, saudara bisa lihat sendiri di ayatnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar yang sedang dihukum Tuhan ya. Dia melihat ke langit, bahasa Indonesianya. But I raise my eyes towards heaven, artinya towards God. Yang pertama, lihatlah ke atas. Orang sombong susah, lihatnya paling ke sini atau bahkan ke bawah gitu saudara. Karena merasa dia paling hebat ininya. Tapi waktu kita lihat ke atas, di situ titik baliknya nih saudara. Itu sebabnya waktu ditampi penderitaan banyak lihatnya ke atas, makanya banyak yang lulus nih saudara. Tapi waktu ditampi kemuliaan susah nih. Apalagi kalau udah insane, kesadarannya diambil, udah nggak ini, udah nggak ini, nggak apa susah untuk lihat ke atas. Itu sebabnya berbahagialah orang-orang yang celentang di ranjang rumah sakit karena lihatnya ke atas gitu. Ya. Itu udah titik poin nih, udah lumayan nih. Tuhan, aduh, unrighteous mammon tidak bisa menyelamatkan aku nih, udah nggak bisa menyembuhkan aku. Ini udah lumayan nih. Lalu disambung, I bless, I praise, honor, and glorify. Mulai menyembah, memuji Tuhan, worship. Sering-seringlah worship. Kenapa? Karena worship itu banyak bagusnya. Kalau saudara worship, berarti pertama, ada yang disembah dan ada yang nyembah, betul nggak? Kalau saudara nyembahnya Tuhan, saudara mengakui nih siapa nih, nggak kayak tadi nih, bukan aku, kebesaranku. Kalau worship, langsung seperti disadarkan gitu. Oh iya ya, ini ada yang lebih tinggi dari saya nih. Mulai worship and praise. Worship and praise. Dan itu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan itu suka kalau umatnya itu datang kepada dia dan memuji dia. Tidak congkak tapi merendahkan diri. Dan mau menyembah dia. Jadi carilah setiap kesempatan. Menengadah, melihat kepada Tuhan. Dan memuji sebanyak mungkin kesempatan. Di waktu pribadi dan juga di korporat. Jangan jauhi ibadah, kita berkata. Kenapa? Khususnya kalau saudara enggak pandai nyanyi. Kalau sendiri kan sengak dengarnya gitu saudara. Tapi waktu bersama-sama, aduh enak amat ya si Susan, si Tasya nyanyi. Rasanya kayaknya suara kita enak aja gitu saudara. Sering-seringlah berkumpul, memuji Tuhan. Karena dalam persekutuan biasanya ada aja pujian. Memuji Tuhan itu ada gitu. Selain firman, makan-makan dan sebagainya. Tapi ada. Tapi waktu kita memuji, asal mujinya sungguh-sungguh ya. Jangan nyanyi-nyanyi, kita mau angkat kaki sembarang itu enggak. Dengan sungguh-sungguh kita diingatkan lagi, aware gitu. Untuk mawas diri. Oh iya, ada Tuhan loh yang maha tinggi. Ada Tuhan loh yang kasih setianya. Ini. Jadi jangan hindari. Join love, join alive, join persekutuan doa, ibadah semua. Karena banyak pujian di sana. Kita banyak diingatkan kembali. Yang kedua, yang terakhir ini. Ayat yang ke-36 terus. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Maka menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar, jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Tadi lihat ke atas, banyak-banyak memuji, membesarkan. Yang kedua, bersaksilah atas kebesaran Tuhan, atas hidup kita. Tapi jangan fokus kepada keberhasilannya. Seperti tadi yang saya katakan, itu bukan goalnya. Karena Tuhan gak akan bertanya berapa keberhasilanmu, accountmu, semua rumah, gak ditanya. Tapi yang Tuhan mau itu perubahan karakternya, itu yang dibawa selamanya nih. Ininya, itu goalnya nih. Jadi ceritakanlah perubahan apa, perubahan karakter apa yang Tuhan lakukan buat kita. Karya Tuhan itu
yang lebih berharga daripada Tuhan sembuhkan saya, Tuhan kembalikan uang saya, Tuhan ini enggak terlalu banyak efek dan enggak terlalu banyak ininya. Tapi karakternya itu, dan dia bilang di yang paling kalimat yang terakhir, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak, and I am the first witness. Gitu saudara. Because saya dulu sombong, sekarang saya diubahkan. That's pelajaran yang positif dari Nebukadnezar yang menjadi bekal buat kita semua ya. Karena kita akan melalui tampian, tapi kita waspada dan kita jangan terlena dengan comfort zone, tapi perhatikan warning sound dan jangan lupa selalu memandang ke atas, memuji Tuhan dan bersaksi kepada Tuhan. Ada saya tutup dengan satu kesaksian begini. Saya teringat ini, ada satu businessman yang sangat sukses di Indonesia. Pada waktu itu ada satu pendetanya yang datang berkunjung ke kantornya, saudara. Pendetanya Pak Yosia ini, dia bertanya kepada, lagi ngobrol-ngobrol gitu sama konglomerat inilah, konglomerat. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ketika diangkat, orang yang dengar langsung tahu dia berbicara dengan presiden Indonesia. Pada waktu itu saya lupa siapa lah, mungkin Gus Dur atau siapa gitu. Dan dia tahu pada waktu itu sepertinya presiden itu mau bertemu dengan dia, jadi dia undang ke istana nih. Tapi si konglomerat ini nolak. Waduh, gak bisa Pak Presiden, maaf katanya. Karena saya ada ibadah jam segitu. Udah tutup, ditanya sama pendeta Pak Yosia. Wah, itu Pak Presidennya kok ditolak ajakannya ini. Memang dia unjuk lagi jamnya jam yang lain gitu ya ininya. Si konglomerat ini berkata dengan humble, iya Pak katanya. Saya udah tahu Pak katanya. Kenal dengan manusia, ngandalin manusia, nggak ada gunanya Pak. Saya pernah jatuh miskin ngandalin orang Pak. Kalau sekarang Tuhan angkat lagi, itu saya tahu karena Tuhan. Dia nggak pernah lupa, dia selalu menyembah Tuhan. Dan even presiden, dia nomor 2-in daripada Tuhan. Biarlah ini menjadi bekal buat kita, mengingatkan kita bahwa kita akan ditampi, tapi jangan sampai gugur dalam penampian yang menimpa kita. Tuhan memberkati.